Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol, dan masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan seperti biasa juga Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semuanya. Jadi nggak usah pakai lama-lama. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Monggo Mas Ayung, Bro Ayung. Monggo. Iya. Anduk Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Lagi-lagi sebelum ke cerita, ini udah lama saya belum nyapa kawan-kawan. Hari ini saya mau nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Kadang ngobrol masih digawangi kita berdua ya. Iya, semoga masih bisa menampilkan atau menyuguhkan asupan horor ya Bi ya, untuk teman-teman semuanya. Ini langsung ke cerita Bi. Langsung ke cerita sambil ini makan gorengan. Ada cerita dari Mbak Aini di Bogor mengisahkan sebuah peristiwa horor yang dialami oleh sepupunya beliau, namanya Mbak Sari. Sekitar 2015 itu kejadian horornya. Ini langsung ke cerita aja ya Bi. Jadi sore itu Sari karena lagi ngerasa nggak enak badannya itu ngerasa tahu-tahu lemas-lemas nggak jelas lah, kayak orang-orang merinding, riang juga nggak, kayaknya baik-baik saja. Dia itu akhirnya izin sama atasan kerja di sebuah salon kecantikan di daerah sana. Saya izin Bu. Oh kenapa? Kamu sakit? Iya ya udah sana pulang. Akhirnya dia bermotor begitu ya sampai ke rumah sekitar 15 menit lah, nggak terlalu jauh. Kemudian saking capeknya, nggak jelas, nggak enak banget badan ini ya, dia langsung masuk ke rumah, dan di rumah itu dia tinggal sama uannya, namanya sebut saja Wasiti. Tapi Wasiti bilang dari pagi, katanya sebelum berangkat ya, Sari belum berangkat, saya mau ke rumah sakit, ke nengokin saudara, mungkin nggak pulang karena memang nggak ada yang nungguin, saya mau nungguin malam ini gantian sama saudara yang lain. Nah itu akhirnya rumah kan sepi, dia masuk ke rumah. Aduh kok badan tambah nggak enak, dia cuma cuci muka bersih-bersih sedikit, langsung rebah di ranjang. Cuci muka, cuci ketek, dan yang lain-lain. Lap lah kayak gitu ya, cemek lah ya. Kemudian dia rebah di ranjangnya, itu tahu-tahu terlelap, nggak sadar. Dia bangun-bangun kayak orang keder. Kadang kan kita kalau misalnya tidur nggak siap, bangun-bangunnya keder. Tidur pagi, terus kok bangun-bangun siang. Biasanya kan tidur malam bangun pagi gitu, sering keder. Dia juga, loh ini aku di mana kok gelap banget, terus kok aku tidur gitu ya. Ya di mana karena memang lampu belum dinyalain, bangunnya sampai malam. Dari sore itu ya sekitar jam 5-an bangun, melewati maghrib, melewati isya. Belum melewati isya sih, tapi sampai malam dan gelap. Akhirnya tutak-tutuk lah bahasa orang sini, keder aku itu di mana? Astagfirullahaladzim, aku ketiduran. Kok lama banget, kok udah gelap begini, jangan-jangan udah malam. Gerayang-gerayang saklar. Ternyata ngeliat di jam dinding. Kalau sekarang kan ngelihatnya handphone. Kalau dulu ya jam dinding ya kan. Jam dinding itu udah tengah 10. Ya Allah, saya tidur sampai selama ini. Terus badanku nggak enak banget gini ya. Langsung dia ambil air minum di sampingnya dia tuh. Minum air putih glek-glek, biasanya lebih baik. Ini kok bukan cuman badan, perasaan juga nggak enak, was-was, kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang lagi mantau atau apalah, nggak jelas banget rasanya, katanya seperti itu. Kemudian karena lengket-lengket, aku tetap harus mandi gitu kan. Akhirnya Mbak Sari itu ganti baju, andukan tok ya, serel gitu kan. Perempuan biasanya cuma andukan karena nggak ada orang lain kan. Anduknya disampirin, nggak dipakai begitu ya Bi, pakai sendal teplak gitu, plak. Jalanlah dia itu ke kamar mandi. Yang namanya rumah sendiri di keramik itu kan kelihatan lebih kayak dia itu kayak, kenapa aku hari ini ngerasain takut, nggak seperti biasanya. Bahkan suara sendalnya sendiri aja bikin gema yang menakutkan buat dia. Akhirnya aku nggak boleh mandi lama-lama, yang penting ngilangin keringat, ngilangin lengket, nanti malah nggak nyaman begitu ya. Akhirnya dinyalain kerannya, dia masuk kamar mandi. Nyala gitu. Panas langsung, gitu. Langsung ternyata air panas kelapakan. Karena kan nyala kan api berarti ya. Enggak, itu apa kerannya dinyalain, dia mandi buru-buru. Tapi seburu-burunya cewek tetap agak lama ya biasanya. Sabun-sabunan. Nah, lagi nyabunin dirinya sendiri atau tubuhnya lagi disabunin, mulai siram-siram sedikit. Loh kok ada suara gombrang? Itu dari arah dapur, berarti sisinya kamar mandi.
itu ada suara gombrang, gludak, macam-macam ada suara-suara seperti itu. Loh, langsung dia kan improvnya, ya namanya yang di rumah adanya Wasiti biasanya ya, dia tahu padahal Wasiti itu nggak di rumah. Kok siapa? Apakah ada orang lain? Curut juga nggak biasa masuk ke sini, kucing juga nggak punya ya. Wah, udah pulang ya, Wak? Dia ngomong begitu, Bi, buat menghibur diri. Tapi siapa ya yang jatuhin barang-barang? Adakah orang lain selain dirinya ya? Lagu ya, Bi. Kucing kali. Paling kucing, ada tikus, kucing tetangga masuk atau tikus. Lagi kan ada suara lagi gumbrang lagi, lotak-lotak lagi, ada aktivitas di dapur itu samping temboknya kamar mandi. Walaupun ada suara air keran yang jatuh, tetap itu jelas banget. Kemudian mulai resah kan, aduh jangan-jangan ada orang, paling mungkin gitu ya. Kalau Wasiti itu pulang nggak jadi nginep di rumah sakit. Nggak ada sautan apa-apa. Kemudian dia ngelanjutin mandi, bilang ada gelas pecah. Kok nyampe begitu ya? Wasiti nggak mungkin begitu. Ini pasti kucing atau semacamnya. Akhirnya dia buru-buru nyelesain mandi itu, dia keluar dan langsung menuju ke dapur. Nggak ada kecurigaan apapun, paling kucing atau apa. Tapi ketika dia keluar begitu, aku kayak gini sih badannya, lemas nggak jelas. Apa badan nggak enak dimandiin memang begitu, apalagi malam. Masih pikiran positif. Akhirnya tetap dia itu ke kamar, ke ruang tadi ya, ke dapur. Nggak ada sesuatu yang pecah atau jatuh atau iya, masih utuh semuanya di tempatnya. Aku salah dengar atau apa itu ya? MP3 kayaknya. MP3 mungkin ada ada yang tetangga gitu ya. Tetangganya katanya kebun semua. Kebun semua. Akhirnya aku salah dengar apa enggak ya? Kok badan kayak gini ya? Merinding, tapi pindah-pindah. Kadang-kadang di tengkuk, kadang-kadang di tangan. Kayak seolah-olah ada sesuatu yang jalan di sampingnya atau apa. Aku nggak pernah ngalamin kayak gini. Aduh, kenapa Wasiti pakai nginep segala? Aku mau hubungin ya gimana? Dia nggak pakai HP kan, nggak pegang handphone, nggak ada telepon. Akhirnya dia tuh masuk ke kamar mandi, menuju ke arah kamar. Nah, di kamar langsung ganti baju. Dia sempat itu duduk di depan cerminnya. Dia merhatiin tubuhnya sendiri, masih waktu itu belum ganti baju, masih andukan. Ya dalam bahasa-bahasa begitu, aku kenapa ya? Aku begini dipegang-pegang, nanti kalau pegang sini merinding. Gitu ya. Iya, badannya nggak enak. Nggak enak, meriang was-was banget. Orang buru-buru ganti baju, niatnya mau cari makan atau bikin mie lah, paling nggak seperti itu. Aku belum makan, nanti takutnya tambah meriang, nanti niatnya mau minum obat. Lah, anehnya lagi, kata si Aini, itu saudara saya Mas, si Sari. Agak kenceng kali bro. Iya, saudara saya itu si Sari, kata si Aini itu, orang baru mandi, rambut juga masih basah. Aturan kan seger, walaupun semeriang apapun jadi mendingan. Itu langsung ngantuk lagi, bener-bener ngantuk yang nggak bisa tertahankan. Akhirnya itu diroboh lagi, roboh lagi itu tidur. Dan dia itu terbangun gara-gara ada suara-suara yang kayak bisikan-bisikan yang dia dengar. Jadi manggil-manggil namanya itu Sari, kayak gitu. Suara berat. Sari memanggil namanya si Sari itu. Nah, dia itu ada lagunya. Ada lagunya. Itu refnya kali ya. Iya. Sari gitu. Sari itu mah nyari orang, tapi serem, suaranya serem, parau tapi berat, kayak menahan sakit yang gimana lah. Ref lah, bagian ref lah. Iya, Chorus bagian kodanya mungkin ya. Dia tuh miring begitu ya. Kayak di belakangnya dia itu ada yang ngomong Sari memanggil nama. Terus dia tuh enggak, ini suara ini kalau saya tegas-tegasin ini suaranya Edi. Itu suara orang yang sangat dia kenal sebenarnya, tapi udah nggak ada orang itu. Penyanyi. Edi Silitonga. Iya, kayak itu kan pakai ref tadi. Bukan penyanyi. Nah itu nggak mungkin, aku salah dengar mungkin ya. Lagi ada suara kayak gitu lagi, Sari. Akhirnya kayaknya di belakang dia tiduran, ya digerayang, ya nggak ada siapa-siapa. Ini aku digoda, digangguin, nggak mungkin. Akhirnya dengan berat itu dia mata itu melek juga susah.
Jadi bangun minum lagi ya air putih yang ada di sampingnya itu. Dia akhirnya duduklah di depan kaca lagi di situ. Ya kata orang dulu kan kalau misalnya malam-malam jangan duduk di depan toilet di pamali, apalagi sambil nyisir atau apa ya. Emang si Sari nggak nyisir, cuman saya itu dengar suaranya Edi, nggak mungkin. Selama ini saya udah mencoba melupakan dia, udah ninggalin dia. Udahlah, kenapa saya pindah ke rumah ini? Supaya semua bayang-bayang kenangan sama Edi itu hilang. Edi itu kekasihnya si Sari, meninggal dalam sebuah kecelakaan motor gitu ya. Ya siapa yang nggak berat ditinggal kekasih. Dia itu aslinya Jakarta, pindah ke tempat tuanya di Bogor, supaya semua tempat yang pernah bareng, jalanan yang pernah bonjang-bonjangan bareng itu kenangan tuh hilang. Supaya ya itulah, dia mencoba mengikhlaskan semuanya. Kok selama 3 bulan nggak pernah dia tuh ketemu namanya Korin apa, saya tanya wis gampangnya nggak pernah, kok sekarang ngerasain kayak gini. Nggak, ini cuma pikiranku sendiri. Akhirnya dia ngeliatin di kaca, ngeliatin dirinya sendiri. Aku badannya rada mendingan, tapi merinding itu nggak pernah hilang, tapi pindah-pindah terus, lagi di tangan, lagi di tengkuk. Nah, pada saat dia berdiri itu mungkin sepersekian detik ada yang ikut berdiri di belakang persis, kayak dia itu tak ada yang nempel di belakang itu, dia berdiri, ada yang ikut berdiri. Terus akhirnya kan duduk lagi. Oh, yang ikut berdiri siapa? Benar-benar kayak membayang di tubuhnya itu, cuman agak tinggi sedikit. Dia duduk itu agak carry gitu loh, duduknya itu rada ikut duduk, cuman selang berapa sekian detik lah, tuh kayak ada orang di belakang saya, siapa ya? Itu suara itu muncul lagi, Sari kayak gitu. Sampai udah sih, jangan Ed, kamu itu udah nggak ada. Aku udah ngelupain kamu, bukan berarti aku nggak sayang atau apa, tapi aku pengen lanjutin hidup. Aku udah ikhlas, kamu jangan gangguin aku. Dan itu pasti bukan kamu. Si Sari ngomong seperti itu, gumam sendiri. Akhirnya dia itu keluarkan dari kamar. Karena apa? Pas dia ngomong begitu, dia goyang nyamping kiri, nyamping kanan, itu nggak ada bayangan apapun, Bi. Cuman ketika itu dia keluar, karena setelah dia goyang-goyang itu, di belakang itu suara-suara itu muncul lagi, gumbrong, blotak, macam-macam, bahkan aktivitasnya lebih kencang. Akhirnya seperti yang semula dia ngomong, Wah Siti, kenapa sih Wah, ngambek-ngambek kenapa Wah, apa kucing atau siapa buat hibur dirinya sendiri. Akhirnya yang bayangan ini nggak tahu itu siapa. Apakah aku masih salah lihat atau apa ya, kata si Sari. Dia itu kontrol ke belakang dengan takut-takut, dan saat dia jalan itu rasa badan yang tadinya nggak enak ini lebih parah lagi. Rasanya lebih sesek, dadanya sesek semuanya sampai perembetan. Waduh, aku kok kayak gini banget, kayak orang mau stroke mungkin ya, bayangannya dia seperti itu. Lagi-lagi ke area dapur, bersih, nggak ada apapun yang jatuh. Akhirnya ini nggak beres banget, atau saya emang udah stres ya. Tapi kan kalau masalah Edi, aku udah kerja, aku di sini ada Wasiti yang nemenin, ada kawan-kawan, aku udah melupakan, pengen ya move on seperti itu. Akhirnya kok sekarang baru ngerasain. Lah, itu tadi mungkin karena badan gak enak. Dia jalan lagi mau ke kamar, mau ngambil sesuatu, mau ngambil kunci, niatnya mau keluar nyari makan. Daerahnya juga rame kan, malam-malam juga. Nah, ketika sampai ruang tengah adalah bupet. Dulu itu sering ada bupet yang gede-gede banget itu, isinya piring, isinya ornamen macam-macam, nggak dipakai biasanya buat pajangan doang itu. Lah itu dia mau belok ke kamar, jelas banget ada si Edi, tapi di dalam kaca itu, kayak TV lah seperti itu, tapi nggak terlalu jelas. Itu ada Edi di sana berdiri dengan manggil-manggil, ngomong kecil, cuma segini gitu, kayak patung gitu. Kayak patung kecil. Ya segede Edi aslinya, cuman ke bawahnya itu nggak jelas, kayak opasitas begitu lah ya, tapi jelas di atasnya itu jelas. Pucet banget, mukanya pucet banget, mingkem, tapi suaranya ada. Sari itu, itu Sari itu saking takutnya atau gimana sampai nggak bisa bergerak, tapi ya campur-campur sedih. Sebenarnya dalam hati dia juga kangen sama si Edi, bagaimanapun itu kan kekasihnya ya, Bi. Kehilangan itu nggak enak, tapi kan emang jelas udah meninggal. Akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain ngelihat si Edi kayak gitu. Terus pas dia udah bisa nguasain diri, dia bisa ngomong, kamu udah nggak ada, kamu udah meninggal, udah jangan gangguin aku udah ikhlas sama kamu, sana kamu istirahat yang tenang. Diomongin begitu sambil dia lari ke kamar kan.
lari ke kamar, tahu-tahu kepaduk kalau sini tuh kesandung, yo keset di depan kamar, des masuk ke dalam itu, kena pinggirannya ini ranjang, itu pingsan, cari pingsan. Nah, mimpi dalam di situ mimpi nggak mimpi, nggak mimpi gitu. Bangun tapi sampai pagi, wong itu aja kejadian kan udah malam banget ya, nggak tahu jam berapa karena udah bangun terjaga. Pagi-paginya dia bangun, kepala sakit banget. Cuman kalau di badan tuh enakan, nggak merinding-merinding lagi. Cuman ketika dia mulai perembetan bangun, waktu itu berarti wasitinya belum pulang. Nah, dia itu ketika bangun, otomatis kan lagi kondisi payah seperti itu ya, duduklah di pinggiran kasur, di pinggiran dipan. Dia tuh ada keanehan, kenapa banyak fotonya Edi di situ? Jadi kayak ditabur-taburin loh fotonya Edi. Ya lagi bareng sama dia, lagi Edi sendiri. Ya dulu kan sering foto-foto di tempat wisata, di mana aja. Ini nggak bener, ini bener-bener nggak bener. Yang Sari tahu, semua kenangan foto apa disimpan, bahkan disembunyiin di tempat yang nggak mungkin Sari itu wirawiri atau buka-buka apa itu kelihatan. Bahkan kan di rumah di Jakarta, bukan di sini. Kenapa ada di sini? Siapa yang lemparin? Siapa yang neror saya? Akhirnya kan dia bergumam sendiri kan, ngomong, Edi udah jangan kayak gini, aku tahu itu bukan kamu, aku tahu ini bukan yang lakuin kamu. Akhirnya dia itu karena udah agak siang, mandi terus coba nengok-nengok ke dapur, nggak ada siapa-siapa. Terus nggak lama uangnya pulang, Wasiti pulang. Jadi akhirnya diceritain semua kan kejadiannya sama Wasiti. Enggak apa-apa no, Wasiti aslinya orang Jawa. Enggak apa-apa, wong kayak gitu sering. Mungkin kamu lagi kepikiran atau apa. Sini kalau misalnya badannya enggak enak, wakrokin. Enggak saya udah baikan. Itu sehari, berarti sampai siang sampai malam itu enggak ada kejadian apapun. Tapi dia enggak masuk kerja. Nah, malam harinya kejadian sama terulang dan benar-benar dipeluk. Lagi malam-malam tidur itu dipeluk, dipikir Wasiti kadang-kadang begitu, nyayangin ponakan itu peluk. Kalau dia itu mepet ke tembok, miring gini ya, tahu-tahu dia itu Wasiti masuk tapi nggak izin apa, Assalamualaikum nok saya masuk, karena pintu kan nggak dikunci ya, pintu kamar. Ntar tahu-tahu kret kayak ranjang ada yang duduk gitu, rasa seperti itu persis juga. Terus dipeluk itu ngertinya Wasiti, makanya dia nyaman, dipeluk nyaman. Cuman kok saya dipeluk baunya kayak gini? Wasiti itu bau orang tua. Ya orang tua gimana sih baunya, kadang-kadang ada minyak kampak, ada macam-macam. Ini kok baunya bau nggak enak, bau melati atau bau apa yang dia itu nggak familiar banget. Nah, wis kan, padahal dia itu tadinya tiduran terus terjaga karena ada yang bangun. Terus akhirnya dia coba ngelirik karena tangannya memang meluk di sini, di pinggangnya dia. Udah diperhatiin, bener-bener dari tangan ke sini lah ya yang kelihatan begitu kan. Ini bukan tangannya Wasiti, ini tangan seorang dan ada ototnya lah, tangan laki-laki. Cuman pucat, agak putih begitu ya, agak putih. Dia langsung grenjol bangun, itu nabrak sesuatu di belakangnya dia, cuman nggak tahu, nggak ada siapa-siapa. Kemudian akhirnya dia mau lari ke kamarnya Wasiti. Sempat ketika mau lari dia harus berhenti karena ngeliat di kaca itu ada Edi lagi. Ada Edi posisinya kayak lagi tabrakan itu loh, posisinya yang serem banget, berdarah-darah. Langsung dia tuh jerit-jerit terus bangunin Wasiti. Dia peluk-peluk, nggak ada apa-apa, aku udah nggak ada apa-apa, aku temenin. Akhirnya udah tidurnya di kamarnya Wasiti itu malam itu. Nah, lagi tidur sama Wasiti itu jangan di pinggir, aku nggak mau di pinggir, kayak orang ketakutan banget loh. Nah, wes kan, akhirnya tidurnya kan di ranjangnya, pinggir tembok. Terus ranjang dulu itu apa ya, yang pakai besi itu kadang nggak bisa dipepetin sama tembok yang nggak rata, kan ada jeda ya, 1 jengkal atau 1 kepalan tangan lah di situ. Itu si Sari tidur di sampingnya Wasiti, dinina boboin, diceritain masa indah dulu dia sama suaminya dan lain-lain, almarhum lah ya, sampai lupa ketakutan yang tadi. Ketakutan yang sebelumnya, ketika mungkin sekitar mendekati subuh, dia itu dengar lagi suara-suara kayak panggilan yang kayak kemarin, Sari, tolong aku, Sari, ikut. Itu udah mulai ada suara
ikut, kamu itu harus ikut sama aku, ada suara begitu. Nah dia kan ya namanya lagi tidur mau bangun juga berat. Akhirnya daripada dia takut, dia tahu ini mungkin yang kayak yang sebelum-sebelumnya aku digangguin, tapi ada wasiti kadang nggak bisa menolong apapun kan bisa tenang, bisa tenang. Akhirnya dia balik badan meluk wasiti. Sempat wasiti juga ngulet juga kan, dipuk-puk begitu tidur lagi wasiti. Itu dari belakang ditarik-tarik ininya, bangun gaun tidurnya ditarik-tarik, kerasa benar-benar ditarik, dan dia pikir itu wasiti pertamanya. Lama-lama itu tambah kenceng, ini keras, dan ngelihat tangannya wasiti emang di situ semua. Bahkan udah nggak meluk dia lagi, ini nggak beres. Ada dia balik badan, sempat dikepluk gitu ya, tapi ngepos. Jadi arahnya dari bawah itu, dari bawah sela-sela itu, dan dia langsung akhirnya lompatin wasiti lah, sopan gak sopan saking ketakutannya, langsung ke kamar, nujunya siapa cermin, langsung cermin, udah kamu keluar, aku tahu itu bukan kamu, udah kamu keluar. Kalau kayak gini aku nggak bisa, aku harus ngelanjutin hidup. Kamu itu nggak kenapa-napa, ini kalau si Edi itu udah tenang. Kamu itu siapa, kamu itu siapa, itu kelihatan di depannya. Ya tadinya dirinya sendiri yang di depan cermin, lama-lama itu bayangan dia itu berubah jadi Edi. Ya siapa yang nggak takut? Edi dalam bentuk kayak Edi asli aja udah nyeremin, orangnya udah nggak ada. Edi yang pucat bener-bener pucat, dan kayak orang pas kibra lagi siap begitu loh, tangannya di samping tok kayak gitu. Lama-lama, kamu bukan Edi kan, kamu bukan Edi. Itu padahal dalam takut yang luar aku biasa. Haryono katanya. Aku Haryono, kalau nggak Haryanto. Tuh gitu kan. Terus? Iya, udah kamu itu siapa diri kamu, sebenarnya kamu diri siapa? Haryono ya gitu. Apa ya ngomongnya? Kamu itu aslinya siapa? Aku Haryono. Lihat KTP-ku katanya. Lihat KTP-nya, ini kan ada namanya tukang pom bensin biar enggak kan diomongin kayak gitu, langsung berubah, dan bukan setan bukan siapa, tapi sosok perempuan yang dia sangat kenal. Itu kawan ya, biasa tongkrongan bareng. Tapi ini juga bukan, pasti bangsa kayak gini bisa berubah-ubah, dan aku masih kayak Sari itu ini cuma halusinasi. Tapi kenapa dia, ya sebut saja namanya Wati lah. Kok kamu Wati? Cucu mau nyengir kayak ngakak-ngakak begitu ya. Terus di kaca itu kayak kejauh, plus hilang ke sana, adanya gambarnya dia lagi. Itu tahu-tahu ada suara azan subuh. Akhirnya dia mutusin ngomong sama wasiti, pokoknya besok saya mau ke Jakarta, Wak. Saya mau ke Jakarta, saya harus selesaiin ini. Kalau kayak gini terus saya nggak bisa lanjutin hidup. Jadi niatnya mau nyekar ke tempatnya Edi. Haryono, bukan. Iya, ke ininya Edi, ke makamnya Edi. Dan ketika ke sana ya, singkat cerita, sudah ada ini kembang baru. Di sana itu ada Kamboja. Biasanya kalau nyekar kan ya kembang setama, kembang-kembang makam ya, ada melati, mawar, pandan. Itu cuman sudah ada ini Kamboja yang udah ditata begitu loh. Dan dia ngeliat, oh berarti udah ada yang duluin, kayak ada yang ngerti saya kesini. Jadi dia ngomong semuanya kesini, ya nangis, bener-bener nangis. Dan saya udah ikhlas adanya kamu udah meninggal seberat apapun atau apa. Tapi kalau misalnya ada yang lain, kamu ya di sana ya ngaco asal dia tolong bantuin, kasih tahu siapa, dan biar ini semuanya berhenti. Terus ada suara batuk dari dalam tanah. Kalem baik, nyantai. Udah semua sabar. Tangisin bisit. Iya, nanti aja. Ntar juga kalau waktunya indah pada waktunya mungkin seperti itu. Nanti malam aku meletup. Iya, nanti malam aku meletup, jedek tangannya keluar. Keluar tangan gitu. Iya. Nah, ternyata ketika dia keluar dari makam ya, dia itu ya diantarin sama teman juga, mau masuk ke mobil, dia ngelihat di seberang itu ada kawannya yang namanya Wati. Itu di mobil juga lagi memperhatikan dia. Akhirnya kan yang tadinya nggak curiga atau gimana ya, jadi kepikiran, loh kayak orang ini kok ngikutin aku dan tahu. Sedangkan ketika si Sarinya mau ngomong, "Wat, kamu," dia langsung jalan kan. Akhirnya dia mutusin balik lagi ke Bogor. Terus di sana ternyata sudah ada saudaranya Wasiti, terus ngomong, "Kamu saya perhatiin belakangan kamu sering begini. Udah sowan aja ke sana tempat ngajinya biar semuanya diselesain, didoain, biar nggak ada yang nakal-nakal lagi." Akhirnya cerita semua di sana, dan siapa si Wati itu, dia ngaku kalau Wati itu memang katanya dulu itu pernah pacaran sama si Edi. Jadi
kayak ya dibilang kayak nggak terima atau gimana, tapi itu juga bukan penjelasannya si ustadznya. Enggak, dia ngimpi ketemu Wati, saya itu nggak terima kalau kamu si Edi nggak dapat jadi milik aku, ya jangan milik semua orang. Jadi udah saya bikin begitu, sekarang giliran kamu mau saya bikin gila, katanya seperti itu. Nah, dia jalanin di sana sampai berapa bulan. Nah, akhirnya menikah sama wong santri lah di situ. Dia masih saudara juga. Haryono itu. Ini namanya Haryono. Dan akhirnya pas tahu-tahu Wati selang berapa bulannya malah Wati itu meriang-meriang akhirnya sakit. Ya nggak ada hubungannya mungkin ya. Cuman ya ini cuman masuk angin lah. Masuk angin terus dari mimpi aja. Mungkin Wati yang melakukan, tapi mau meninggal ya meninggal aja. Tapi akhirnya bisa melanjutkan hidup. Ya bahagia sekarang sama santri itu. Sama Mas Haryono itu ya? Iya, santri Mas Haryono. Asal nama aja. Iya, asal nama. Oke. Biar nggak ngantuk Bro Ayung. Soalnya ini lampu itu bikin ngantuk. Oke, baik, itu udah kelar. Iya. Mas Haryono ceritanya. Udah ya. Baik, itu aja satu cerita dari Bro Ayung tentang siapa sih tadi? Mbak Sari ya. Mbak Sari, Mbak Wati, Mas Haryono, dan sebagainya. Mas Haryono ini nama tambahan ya, tiba-tiba muncul. Sebelumnya Bro Ayung nggak ngasih nama, jadi tak kasih nama itu. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya apapun itu. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Baik, kita tunggu episode selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya kalau bercandaannya itu ya nggak enak di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Itu aja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.